Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua Ananda sekalian? Alhamdulillah. Ya. Sarapan tadi pagi kan? Sarapan, Ustaz. Bagus Ananda. Kenapa kita harus sarapan? Kita harus mempunyai energi untuk dapat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Ya. Hari ini adalah tanggal 18 November tahun 2020. Kita belajar tema 1 tentang indahnya kebersamaan. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ustadz absen dulu. Ya, hadir semuanya ya. Terima kasih. Kita mulai pembelajaran. Ananda sekalian berdoa. Coba Ananda Aziza pimpin doanya nak. Berdoa mulai. Mulai. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma warzuqna birahmatika ya Amin. Terima kasih kepada Ananda Aziza. Ya, pembelajaran kita pada hari ini tanggal 18 November 2020, tema 1 indahnya kebersamaan, subtema 1 keberagaman budaya bangsaku, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah setelah kita belajar, Ananda sekalian dapat memahami dan mengidentifikasi tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung di setiap paragraf dengan secara mandiri. Ananda juga dapat mengetahui tentang keberagaman budaya di Indonesia dan dapat menyebutkan apa budayanya, etnisnya, agamanya, dan lain sebagainya. Ananda sekalian juga bisa menyebutkan bagaimana kita menghargai budaya dan agama orang lain. Dan untuk yang seterusnya, Ananda dapat menjelaskan apa itu bunyi, cara menghasilkannya bagaimana, dan apa-apa yang ada di benda-benda sekitar Ananda yang dapat menghasilkan bunyi. Itulah dia tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Sekarang Ananda, indahnya kebersamaan. Bagaimana menurut Ananda? Kebersamaan itu indah atau tidak? Indah. Ya. Contohnya kita makan bersama dengan keluarga. Itu kan sangat indah. Kemudian berteman dan bermain dengan teman-temannya. Ya. Coba Ananda perhatikan. Apa yang ada di gambar? Ananda Salsa bilang, silakan. Rumah adat budaya Indonesia. Ya, rumah adat. Pakaian adatnya. Pakaian adat. Agamanya. Ya. Makanannya. Ya, sukunya. Oke. Setelah Ananda perhatikan,
yang ada di gambar, berarti kita di Indonesia ini sangat beragam. Baik dia budayanya, baik dia tariannya, sukunya, rumah adatnya, maupun agamanya. Agama di Indonesia ada 5 ya. Kemudian kita tinggal di Pajapungan. Rata-rata yang tinggal di Pajapungan itu adalah suku Mandailing. Coba siapa yang mengetahui apa nama rumah adat Mandailing? Bagas Godang. Ya, Bagas Godang. Benar sekali. Dan makanannya apa kira-kira yang ada di Mandailing? Ya benar. Kita di Mandailing ada pakaian adatnya. Kemudian rumah adatnya bernama Bagas Godang. Makanan khasnya Asam biasanya pade. asam pade, Ikan sale. kipang kan? Ya, kemudian toge. Pernah makan toge? Pernah. Ya, itulah dia yang ada makanan khas di Mandailing. Kemudian sekarang Ananda berasal dari suku apa? Coba satu-satu aja. Ya. Suku Mandailing. Mira? Suku Mandailing. Ya. Andini? Suku Mandailing. Ya. Umaira? Mandailing. Iya. Salsabila? Suku Mandailing. Ya, ternyata kita semua kebanyakan suku Mandailing. Kita di Indonesia ada bermacam-macam suku, yaitu coba perhatikan ada suku Jawa, suku Minang, ya, suku Batak, bagus. Ada lagi? Ada lagi? Suku Jawa. Ya, suku Asmat di Papua, suku Manado di Makassar, ya kan? Itu semua. Sulawesi. Toraja. Ya, suku Toraja di Sulawesi, benar. Itu semua sangat akan kita hargai. Perbedaan suku itu kita hargai tanpa menjelekkan suku yang lain, karena kelebihan masing-masing suku itu sudah pasti ada. Nah, Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya, namun tetap dalam satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan anugerah dari Yang Maha Esa. Kita wajib mensyukurinya. Yaitu kita harus saling menghargai dengan suku lain tanpa baik dia suku, agama, adat istiadat, dan lain sebagainya, tidak boleh saling mencela dan merendahkan. Apalagi terhadap temannya di lingkungan sekitar bertetangga. Itu sangat tidak boleh. Kemudian, kalau di daerah kita sering dapat melihat berbagai macam-macam suku pada saat kita melaksanakan pawai. Biasanya di daerah kita itu ada pada saat 17 Agustus atau pada saat ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal. Ya, benar sekali. Coba Ananda Salsabila, coba dibaca
paragraf 1 ini, Nak? Sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat Mandailing Natal, bahwa ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Ucap dan teman-temannya tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat, bahwa budaya daerah pada hari ulang tahun Kabupaten Mandailing Natal. Udah, Ustaz. Ya, terima kasih Ananda Salsabila. Bagus. Itu Ananda harus membudayakan banyak membaca supaya dapat mempunyai banyak ilmu. Karena kita bukan hanya dalam proses pada saat belajar mengajar saja Ananda mendapat ilmu. Dengan membaca pun Ananda akan mendapat ilmu. Coba sekali lagi. Ananda Mira, coba. Amira kau. Di barisan pawai terdapat rombongan dari Maluku. Rombongan laki-laki mengenakan kemeja putih, jas merah dan topi tinggi dengan hiasan kemasan. Rombongan perempuan mengenakan baju cele. Baju ini terdiri dari atasan putih berlengan panjang serta rok lebar merah. Maka mereka diiringi oleh suara tifa alat musik dari Maluku. Bunyinya seperti gendang, namun bentuknya lebih ramping dan panjang. Budaya Maluku sangat unik dan menarik. Ya, terima kasih Ananda sekalian. Kita sudah membaca 2 paragraf. Coba masih ingat gak apa itu namanya paragraf? Apa itu pengertian paragraf? Siapa bisa menjawab? Angkat tangan. Ya, Ananda Salsabila silakan. Apa itu paragraf, Nak? Gagasan utama yang ada di dalam sebuah paragraf. Iya, bagus sekali. Di dalam paragraf, setiap paragraf akan menghasilkan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Nah, ini dalam paragraf itu selalu ada gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apa itu gagasan pokok? Ada yang bisa menjawab? Gagasan Ya, gagasan pokok itu biasanya dia adalah gagasan yang berada di awal kalimat, di akhir pertengahan, kalimat, di awal dan di akhir. Awal dan Coba kita akhir. perhatikan. Paragraf. Paragraf adalah bagian wacana yang Nah, atas. bagian wacana yang mengungkapkan satu pikiran yang lengkap atau satu tema yang dalam ragam tulis ditandai oleh baris pertama yang menjorok ke dalam atau jarak spasi yang lebih. Setiap bacaan biasanya terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf memiliki gagasan pokok dan didukung oleh gagasan pendukung. Oke. Dia itu dalam satu paragraf mempunyai gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kemudian, apa itu gagasan pokok? Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam suatu bacaan dapat berupa kalimat inti atau berupa pokok paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Ya, itulah dia gagasan pokok dan gagasan pendukung. Ya. Biasanya di mana letaknya Anda sekalian? Letaknya itu dia berada di awal, akhir, atau awal kalimat, atau ada di seluruh paragraf. Bagaimana cara menentukannya? Nanti Ananda harus membaca paragraf dengan cermat dulu.
baca dulu paragrafnya, baru membaca kalimat demi kalimat hingga gagasan pokoknya dapat ditemukan. Seperti itulah dia cara mencari gagasan pokok dalam sebuah paragraf. Nah, coba cermati paragraf 1 sampai 5. Ini tadi sudah kita lakukan. Nanti Ananda mengisi tugas gagasan pokok di sini. Apa itu gagasan pokoknya dan apa gagasan pendukungnya? Ya, gagasan pokok itu cuma satu dalam paragraf. Yang lainnya dia gagasan pendukung. Ya, ternyata budaya Indonesia itu sangat beragam. Apa yang membuat budaya itu berbeda? Ayo kita perhatikan. Jaringanku. Nah, Kalian coba lakukan wawancara dengan teman atau di sekitarmu nanti. Ustadz bikin ada ini contohnya. Nanti dikumpul pada saat pembelajaran selanjutnya atau melalui WA ya. Melalui WA. Ini ada Ustadz contohkan satu. Ucok Nasution, daerah asalnya Mandailing. Ciri khas daerahnya asam pade, tari tortor, bangas godang. Ya. Nanti Ananda akan menjawab. Coba Humaira, ada nggak kira-kira yang bisa Ananda jawab? Contoh jadi tetanggamu, ada nggak suku Jawa? Denganku. Atau suku Minang? Ya, itu nanti anak Ustadz isi di kolom yang Ustadz berikan. Ya Ustadz. Ya. Ya, setelah kita tadi mempelajari tentang budaya itu, ini dia. Indonesia terdiri atas berbagai macam suku bangsa dan budaya. Namun dalam tetap satu wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Keberagaman tersebut merupakan identitas bangsa Indonesia yang membuat bangsa Indonesia dikenal sebagai bangsa yang memiliki kekayaan budaya, suku, dan agama yang berbeda-beda. Indonesia kita ini termasuk di dunia ini, nak, termasuk salah satu negara yang mempunyai keberagaman yang sangat banyak. Mulai dari sukunya, mulai dari agama pun ada berbeda, etnisnya, adat istiadatnya. Ya, itu sangat berbeda. Banyak di Indonesia ini perbedaan. Itu makanya kita mempunyai semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Ya, walaupun kita berbeda-beda, tetapi kita tetap satu, yaitu warga negara Indonesia. Ya, keragaman tersebut merupakan anugerah Tuhan yang Maha Esa yang wajib kita syukuri. Karena walaupun kita berbeda, kita tidak saling menghujat, tidak saling mencela. Bagaimana kita dapat mewujudkan wujud syukur tersebut? Wujud syukur tersebut dapat dilakukan dalam bentuk sikap saling menghargai antar suku dan pemeluk agama dan kepercayaan yang berbeda. Ya, jangan nanti kau hina kawanmu, dia suku Jawa atau suku ada yang kau lihat orang Papua. Kan orang Papua kan hitam-hitam, nggak boleh dia apa, walaupun dia hitam, kita tetap hargai semua suku-suku itu ya. Ya. Selain kaya akan budaya, kita mempunyai budaya yang sangat kaya, tarian, makanan khas, dan juga Indonesia akan kaya jenis alat musiknya. Ada beberapa alat musik
yang kita ketahui, ini ada Ustadz contohkan ada 3. Nanti untuk selanjutnya Ananda bisa menjawab yang lain. Coba ini sekarang kecapi. Kecapi ini berasal dari Jawa Barat. Bagaimana cara memainkannya? Memainkannya dengan cara dipetik. Ya, dari Sumatera Barat ada saluang. Kalau di daerah Mandailing apa namanya ini, Nak? Gordang 9. Ya, itu adat dari Mandailing, alat musik dari Mandailing salah satunya gordang 9. Yang Ustadz tanya itu, dia ada ini saluang. Saluang ini dari Sumatera Barat, dimainkan dengan cara ditiup. Pernah Anda lihat di Mandailing ini yang seperti ini? Tiup. Iya, ditiup. Pernah. Iya, pernah. Iya benar. Dia itu, kalau di daerah kita namanya suling. Iya kan? Ditiup. Caranya ya. Kemudian ada dari Papua, dimainkan dengan cara dipukul. Ya. Dipukul. Coba Ajijah bisa ada yang kamu ketahui Nak tentang alat musik dari daerah lain? Nama alat musik tradisional lain yang kamu ketahui, di sini sudah ada Ustadz satu contoh yaitu suling. Suling itu berasal dari Jawa Barat. Cara memainkannya yaitu dengan ditiup. Setelah ditiup, dia akan menimbulkan suara atau bunyi, ya kan? Coba, Ananda Putri, Ya, Ustaz. berikan lagi contoh, Nak. Alat musik yang Ananda ketahui, Putri. Aku, Ustaz. Ya, silakan. Aku, Ustaz. Ustaz, apa namanya? Gordang 9. Ya, gordang 9. Bagaimana cara membunyikannya, Putri? Digendang ya. Ya, digendang atau dipukul. Itu beberapa alat musik. Alat musik itu ada yang dipetik, ada yang ditiup, ada yang dipukul, ya. Tadi udah Ustadz kasih contohnya. Ini nanti Ananda jawab untuk selanjutnya. Coba sekarang perhatikan apa yang ada di sekitarmu. Apa yang ada di sekitarmu dan benda apa yang bisa menghasilkan bunyi dan bagaimana cara membunyikannya. Ini Ustadz kasih contoh 1. Peluit. Peluit itu cara membunyikannya dengan ditiup sehingga terjadi getaran udara dalam peluit. Getaran tersebut akan menghasilkan bunyi. Coba Mira, apa benda yang ada di sekitarmu, Nak? Tas, Ustaz. Apa, Nak? Tas. Apakah bisa dibunyikan? Komputer. Sendal. Kursi. Ustaz. Ya, siapa? Andini, coba. Kursi. Kursi. Bagaimana cara membunyikan kursi, Nak? Kursi. Diapain supaya bisa berbunyi kursi? Dia, Pak, dipukul. Ya, dipukul. Ya, seperti itulah kira-kira, Anak Ustadz, Ananda sekalian perhatikan apa yang ada di sekitar kita. Ada. Itu bisa dapat dibunyikan dengan cara yang pertama ditiup, kemudian digesek, kemudian dipetik, juga dipukul atau ditekan. Ya, itulah cara untuk menghasilkan bunyi. Setelah Ananda sekalian sudah mengamati dan mempraktekkan benda yang ada di sekitarmu, bagaimana cara membunyikannya? Siapa bisa menjawab apa itu kira-kira bunyi? Benda yang berbunyi, kan? Benda yang berbunyi, ya. Yang lain? Iya. Dia itu benda agar bisa berbunyi
Dengan cara ditiup, digesek, dipetik, dipukul atau ditekan. Itu dia supaya benda bisa berbunyi. Ditiup, digesek, dipetik, dipukul atau ditekan. Dia itu akan menghasilkan getaran. Setelah ada getaran, nanti ada bunyi. Coba kita perhatikan apa itu bunyi. Apa itu bunyi? Segala macam bentuk bunyi itu berasal dari benda yang bergetar. Getaran dari suatu benda akan mengakibatkan udara di sekitarnya bergetar. Getaran tersebut menimbulkan gelombang bunyi udara. Nah, apa itu sumber bunyi? Sumber bunyi itu, dari mana bunyi itu dasarnya biar bisa terdengar? Dari benda-benda yang bergetar. Setiap benda yang bergetar itu akan menghasilkan bunyi. Ya. Baik itu dipukul atau digesek itu akan menimbulkan getaran sehingga dengan sendirinya akan menimbulkan bunyi. Bagaimana bunyi merambat? Bunyi itu dapat merambat melalui benda padat, di benda cair, dan di benda gas. Akan tetapi bunyi tidak dapat merambat pada ruang hampa. Kalau kita keluar angkasa, nggak bisa terdengar suara itu. Karena di situ tidak ada udara atau gas. Kenapa bisa kita mendengar telepon? Bisa bertelepon, bisa dengar dari jauh. Itu karena dia dapat merambat di udara. Ya. Bunyi itu dapat merambat di udara, di benda cair, maupun di benda padat. Itu contohnya tadi, Siandini mengatakan kursi itu bisa menimbulkan bunyi, itu karena dipukul. Dipukul dia kursinya, sehingga akan menimbulkan getaran, dan menimbulkan suara atau bunyi. Itulah dia bunyi. Berarti bunyi itu adalah segala bentuk yang menghasilkan getaran. Itu disebut dengan bunyi. Sudah paham anak? Iya, Ustaz. Kalian? Ya. Ini, ya, bagus. Ini ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ini nanti akan Ustadz bagikan di WA. Nanti dikumpul melalui WA juga. Setelah Anda jawab ya. Setelah Anda jawab, kita akan mengumpulkan melalui WA grup kita. Dan satu lagi nanti ada evaluasi. Yang dua ini nanti anak Ustadz akan memberikan tugas. Ini untuk tugasnya Ustadz kasih. Evaluasi itu apa? Dia nanti menggunakan Google Form. Dan dia ada linknya, ya, ada linknya. Ini yang perlu nanti anak Ustadz isi. Kan ada tadi kita kasih buku panduan kita terdapat 5 paragraf. Itu nanti Ananda ambil gagasan pokoknya apa? Ya, gagasan pokoknya apa? Tulis di sini. Dan yang lainnya gagasan penghubung dalam setiap paragraf. Gagasan pendukung ya. Di situ nanti tugasnya. Kemudian, ini ada. Ya, Ustaz. Ya, Ustaz. Tanyakan kepada orang-orang di sekitarmu untuk mencari informasi dari keberagaman suku bangsa. Contohnya di tetangga kan. Kalau ada, dia orang mana? Dia orang Sumatera Utara. Ya kan? Sumatera Utara itu rumah bolon namanya ya. Kemudian senjatanya pisau gading, tariannya tari tortor. Nanti Ananda tampilkan di sini yang kedua contohnya Mandailing. Ya kan? Mandailing Natal. Nama rumah adatnya Bagas Godang. Ya kan? Senjatanya pisau atau lading. Kan? Kemudian tariannya tari apa? Tari tortor. Ini sering ada latihan ini. Iya, pada saat ada acara kita di sekolah ya. Kemudian selanjutnya contohnya ada lagi Ananda cari dari Jawa contohnya. Dari Jogja itu rumah adatnya apa?
senjatanya apa, tariannya apa. Seperti itulah untuk tugas Ananda sekalian ya. Kemudian ada lagi bagaimana menghargai sikap, menghargai perbedaan dengan teman-teman kita atau dengan tetangga kita. Yang pertama di sini ini namanya sikap menghargai dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama bermain dengan semua teman. Ananda sekalian tidak boleh memilih-milih teman. Ya, coba apalagi sikap menghargai perbedaan dalam kehidupan sehari-hari. Siapa bisa jawab? Angkat tangan. Apa Ustaz? Sikap menghargai. Apa? Aku menghargai teman. Mana? Saling menghargai teman. Ya. Saling menghargai satu sama lain. Iya. Mira silakan Mira. Tidak boleh mengejek teman yang tidak melarang orang beribadah. Tidak boleh melarang orang lain beribadah. Bagus sekali. Itu nanti Ananda cantumkan nanti di sini ya. Iya nak? Ya Ustaz. Ya, apa yang Ananda ketahui. Ada lagi ini sikap yang tidak menghargai itu bagaimana? Nah, yang pertama Ustaz kasih contoh satu, bermain hanya dengan anak yang pintar, tidak boleh seperti itu. Kan tadi kita kan sama kita hargai semua teman, baik dia yang pintar, yang apa, yang miskin, yang kaya, tidak boleh seperti itu ya. Ini nanti juga Ananda kasih contoh, ada yang bisa mengasih contoh? Contohnya adalah melecehkan teman. Iya kan? Tidak boleh Ananda melecehkan teman. Larang dia agama dia. Tidak boleh melarang orang untuk beribadah. Larang dia tidak beribadah. Melarang orang untuk beribadah. Iya, benar sekali. Kemudian kita tadi juga sudah ada tuliskan di sini nama benda ya. Kemudian cara menghasilkan bunyinya bagaimana? Mana tuh sini, Sah? Ya, tadi ada satu kursi menghasilkan bunyinya dengan cara dipukul. Kemudian apa lagi? Itu kerincing ada di Simira. Bagaimana cara membunyikannya? Ya, itu digoyang-goyang biar ada getaran, ya kan? Seperti itulah kira-kira nanti tugasnya. Kemudian ini ada evaluasi pembelajaran. Ini namanya evaluasi pembelajaran. Ini menggunakan Google Form. Ini ada 10 soal. Akan Ustadz kirimkan nanti untuk anak Ustadz melalui linknya. Ini dia linknya. Sebutkan sikap-sikap yang dapat dilakukan untuk mengembangkan sikap menghormati terhadap keberagaman suku bangsa lain. Nah, seperti itu. Ini nanti linknya Ustadz kasih di WA grup kita ya. Ya, untuk yang sekarang, Ustadz. Apa yang kalian pelajari pada hari ini? Coba satu-satu. Apa yang Ananda pelajari pada hari ini, Salsabila? Jangan membeda-bedakan teman. Ya, jangan membedakan teman. Apa itu bunyi? Ya, apa itu bunyi? Bagus. Siapa bisa lagi menambahkan? Terima kasih Ananda Salsabila. Ada yang bisa menambahkan? Hari-hari. Ya, kita harus melaksanakannya pada kehidupan sehari-hari. Bagus sekali. Oke, Ustadz kuatkan. Yang pertama yang kita pelajari pada hari ini keragaman suku, budaya, dan alat musik Indonesia. Kita itu harus menghargai suku orang lain, budayanya, alat musiknya, agamanya, ciri-ciri fisiknya, tidak boleh kita lecehkan dan tidak boleh kita bedakan. Kemudian kita belajar tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung.
di mana gagasan pokok itu terdapat pada awal kalimat, akhir kalimat, atau di awal dan di akhir, yang terdapat pada sebuah paragraf selalu terdapat satu gagasan pokok dan yang lainnya adalah gagasan pendukung. Kemudian yang ketiga, kita belajar tentang bunyi. Apa itu bunyi? Bunyi adalah setiap benda yang menghasilkan getaran akan menghasilkan bunyi. Bunyi itu dapat merambat di udara, di tempat cair, atau di benda padat. Tetapi tidak dapat merambat di ruang hampa. Itulah yang kita pelajari pada hari ini. Untuk refleksi itu apa? Refleksi adalah apa yang Ananda alami pada pembelajaran kita hari ini. Apakah menarik, kesannya bagaimana, atau kurang puas, atau ada terkendala jaringan, atau bagaimana? Silakan. Apa refleksi pelajaran kita pada hari ini? Bagaimana perasaanmu setelah belajar pada hari ini? Siapa bisa jawab? Senang. Banyak dapat ilmu. Ya. Senang, banyak dapat ilmu. Ada yang lain? Yang lain bisa menambahkan? Bagaimana perasaan Ananda sekalian setelah kita belajar pada hari ini? Baru nggak ada aku bilang apa? Coba Andini, bagaimana perasaanmu nak? Perasaanmu setelah belajar pada hari ini? Senang Ustaz. Senang. Apa kurang puas? Bisa kurang puas karena jaringannya macet-macet. Nah, nggak apa-apa. Itu namanya refleksi. Nah, senang. Berarti, ya. Ada yang lain yang menambahkan? Puas. Ya. Oke. Terima kasih Ananda sekalian. Terima kasih. Ada yang senang, ada yang terkendala karena jaringan. Itu merupakan refleksi pembelajaran kita pada hari ini. Dan karena pada saat ini Ananda sekalian kita dalam masa pandemi, Ustadz harapkan Ananda sekalian sering-seringlah mencuci tangan, memakai masker jika mau keluar rumah, dan tolong hindari kerumunan. Ya. Sebelum kita tutup pembelajaran kita, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa tugasnya. Tadi Ustadz ada LKPD dan Google Form. Cara mengirimnya nanti WA grup kita ya. Kirim salam sama orang tua di rumah. Ya, terima kasih. Sekian dan terima kasih. Ustadz sudahi dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.